Selama ini dunia modern diajarkan satu hal, bahwa Albert Einstein adalah manusia pertama yang menyadari bahwa waktu tidak mutlak, bahwa waktu bisa melambat, bisa meregang, bisa berbeda, tergantung dari mana kita memandangnya. Film Interstellar dipuja karena ide itu. Lubang hitam dilatasi waktu, 1 jam dalam dimensi berbeda bisa menjadi puluhan tahun di bumi. Namun bagaimana jika sebenarnya manusia sudah mengetahui hal ini ribuan tahun sebelum Einstein lahir? Jauh sebelum teleskop, jauh sebelum rumus relativitas, bahkan jauh sebelum kata fisika dikenal. Srimad Bhagavatam mencatat sebuah kisah yang begitu ekstrem, hingga konsep waktu dalam Interstellar terlihat seperti permainan anak-anak. Dan yang mengalaminya adalah seorang raja, manusia biasa. Namanya Raja Kakudmi, dan tanpa ia sadari, satu langkahnya ke alam para dewa akan membuat seluruh zamannya lenyap selamanya. Kakudmi, ia bukan penguasa sembarangan. Dia berasal dari dinasti Surya, garis keturunan para raja dari dinasti Matahari. Ia memerintah sebuah kota bernama Kushastali, sebuah kota makmur, teratur, dan bercahaya oleh kebijaksanaan rajanya. Berabad-abad kemudian, di tanah yang sama inilah akan berdiri sebuah kota lain yang jauh lebih terkenal, yaitu Dwaraka, kerajaan Basudewa Krishna. Pada masa Raja Kakudmi, Kushastali adalah pusat peradaban. Meski demikian, ada yang menjadi sumber kegelisahan terbesar sang raja, yaitu putrinya sendiri yang bernama Rewati. Rewati bukan hanya cantik, kitab-kitab menggambarkannya memiliki keanggunan surgawi. Para pangeran datang dari berbagai penjuru, raja-raja besar mengajukan lamaran. Namun setiap kali Kakudmi menatap mereka, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Ini bukan tentang kekuasaan ataupun harta, melainkan tentang kelayakan jiwa. Hingga akhirnya, Kakudmi dihantui satu pertanyaan berbahaya. Bagaimana jika tidak ada satupun manusia di bumi ini yang pantas bagi putrinya? Para resi dan penasihat istana melihat kegelisahan itu, dan merekalah yang menyarankan sesuatu yang tidak pernah dilakukan raja manusia biasa. Sang raja disarankan menghadap langsung kepada Brahma. Raja Kakudmi tidak melakukan perjalanan seperti manusia pada umumnya. Ia keluar dari kerangka ruang dan waktu yang mengikat bumi dengan kemampuan Yoga Siddhi. Bumi yang berada di dalam lekukan waktu akibat gravitasi, dan Kakudmi melalui disiplin batin yang panjang melampaui tarikan gravitasi burloka itu. Lapisan dunia fisik dilewati, lapisan alam halus pun ditinggalkan. Hingga yang tersisa bukan lagi ruang 3 dimensi, melainkan wilayah dengan aliran waktu yang berbeda. Itulah Satyaloka. Saat kaki Kakudmi dan Rewati menyentuh Satyaloka, mereka berdiri di atas permukaan bening seperti kristal, stabil, hening, dan terasa tidak akan berubah oleh usia. Di hadapan mereka berdiri Brahma Sadas, sebuah aula tempat penciptaan di Satyaloka.
Namun ketika Raja Kakudmi akhirnya tiba di hadapan Brahma, Dewa Brahma sedang mendengarkan alunan musik yang dimainkan dua Gandarwa, dan Kakudmi pun harus menunggu. Baginya, penantian itu singkat, hanya satu murad atau sekejap kesadaran manusia, atau mungkin sepanjang satu simfoni musik surgawi. Keheningan itu akhirnya tiba, nada terakhir selesai dimainkan. Aula Brahma Sadas kembali hening, dan untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, Raja Kakudmi menatap langsung wajah Dewa Brahma. Kakudmi kemudian mengajukan pertanyaannya. Wahai Brahma, siapakah raja di bumi yang layak menjadi pendamping putriku? Brahma terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Semua nama yang kau sebut namanya itu telah tersapu oleh waktu. Kakudmi tidak langsung mengerti, maka Brahma melanjutkan. Bukan hanya raja-raja itu yang telah tiada, anak-anak mereka, cucu mereka, bahkan cicit mereka telah lama lenyap dari muka bumi. Kerajaan telah runtuh dan dinasti demi dinasti telah berakhir. Dan nama-nama yang dahulu diagungkan tidak pernah lagi dikenal. Bayangkan ini, Anda masuk ke sebuah rapat, hanya 20 menit, tidak lebih. Lalu Anda keluar dan mendapati dunia telah berubah sepenuhnya. Bahasa yang Anda kenal tidak lagi dipahami, kota Anda hanya tinggal legenda, dan nama keluarga Anda tidak tercatat dalam sejarah manapun. Dan itulah yang baru saja terjadi pada Raja Kakudmi. Brahma tidak berhenti di sana. Ia tahu, kata telah lama berlalu tidak cukup untuk dipahami manusia. Maka Dewa Brahma kemudian menjelaskan bahwa selama Kakudmi menunggu di Satyaloka, 27 Caturyuga telah berlalu di bumi. Dan disinilah matematika kosmik Weda menghancurkan intuisi manusia. Satu Caturyuga atau Mahayuga terdiri dari 4 zaman besar. Yang pertama, Satyayuga, usianya 1.728.000 tahun. Lalu datang Treta Yuga yang berlangsung selama 1.296.000 tahun. Setelah itu dua para yuga yang berdurasi 864.000 tahun. Dan terakhir, Kali Yuga yang hanya berlangsung selama 432.000 tahun. Jika keempatnya dijumlahkan, satu siklus waktu semesta manusia adalah 4.320.000 tahun. Dan Brahma baru saja berkata bahwa 27 siklus penuh telah lewat, sementara Kakudmi berdiri mendengarkan musik 4,32 juta dikali 27. Hasilnya 116.640.000 tahun. Artinya, lebih dari 116 juta tahun telah berlalu di bumi tanpa Raja Kakudmi sadari. Di titik ini ceritanya tidak lagi tentang mitologi. Ini tentang satu kenyataan yang mengerikan, bahwa waktu bukan sungai yang sama bagi setiap makhluk, dan bahwa manusia hidup di dalam arus yang bahkan tidak ia sadari sedang membawanya pergi. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dari kisah ini dan melihatnya dari kacamata sains modern. Pada awal abad ke-20, Albert Einstein merumuskan sesuatu yang mengubah cara manusia memahami semesta. Ia menyebutnya relativitas. Salah satu konsekuensinya sederhana, waktu tidak mengalir sama di semua tempat. Semakin kuat gravitasi suatu wilayah,
semakin lambat waktu berjalan di sana. Sekarang, bandingkan konsep ini dengan gambaran Satyaloka dalam teks Weda. Satyaloka digambarkan bukan hanya sebagai tempat tertinggi, melainkan sebagai alam dengan tingkat keteraturan dan kestabilan tertinggi. Beberapa penafsir menyebutnya sebagai alam dengan frekuensi getaran sangat tinggi. Artinya ketika Raja Kakutmi berada di Satyaloka, struktur atom di tubuhnya berada dalam kondisi yang selaras dengan aliran waktu di sana. Sementara itu, di bumi, planet terus berputar, medan gravitasi bekerja seperti biasa, dan waktu bergerak dalam ritme yang jauh lebih cepat. Ketika Raja Kakutmi akhirnya kembali ke bumi, ia disambut oleh sesuatu yang jauh lebih mengganggu, yaitu keasingan. Langit masih biru, tanah masih kokoh, namun manusia bukan lagi manusia yang ia kenal. Tubuh mereka lebih pendek dan sorot mata mereka tidak lagi memantulkan kedalaman yang sama. Namun dia masih punya tugas terakhir, menemukan pasangan yang tepat untuk anaknya. Atas petunjuk Brahma, Kakutmi mencari Balarama, inkarnasi dari naga Shesha. Pertemuan itu tidak memerlukan dialog panjang, hanya pengakuan dalam diam antara dua kesadaran dari zaman berbeda. Di zaman ini, tubuh Rewati menjulang tinggi, bahkan terlalu tinggi. Maka Balarama melakukan sesuatu yang tampak sederhana. Ia mengambil bajaknya lalu menekannya ringan ke bahu Rewati. Sentuhan yang cukup untuk membuat Rewati menyesuaikan diri dengan dunia yang baru. Kisah Raja Kakutmi tidak ditulis untuk membuat manusia kagum pada angka atau terpesona oleh jarak dan waktu. Ia ditulis untuk mengecilkan kita. Semua kegelisahan harian kita, deadline, perselisihan, ambisi, ketakutan, terjadi di dalam satu siklus kecil yang kita sebut 24 jam. Bagi Brahma, waktu yang kita jalani seumur hidup tidak lebih dari satu kedipan kesadaran. Ketika Kakutmi berjalan pergi, meninggalkan dunia yang tak lagi mengenalnya, ia hanya membawa keheningan. Mungkin ini pesan yang paling sunyi dan paling jujur dari kisah ini. Jika satu hari ini terasa berat, ingatlah, di suatu tempat, bagi semesta, bahkan hari itu belum dimulai. Jika bintang di langit, debu di tanah, atau tubuh kita, dan bahkan musuh kita, semuanya tersusun dari paramanu yang sama, maka perbedaan yang kita lihat hanyalah perbedaan pola. Kita semua adalah bentuk berbeda dari tenunan kosmik yang sama. Di perbatasan antara Prancis dan Swiss berdiri sebuah mesin raksasa yang hampir tak masuk akal bagi imajinasi manusia. This thing is huge. It's a 27-kilometer underground ring located at a CERN facility near Geneva, Switzerland. Sebuah cincin magnet sepanjang 27 km terkubur jauh di bawah tanah. Mereka datang dari seluruh dunia, para ilmuwan terbaik umat manusia.
Di tempat ini, mereka mencoba membaca satu hal yang sama, kode rahasia alam semesta. Tempat ini adalah CERN, rumah bagi akselerator partikel terbesar yang pernah dibangun manusia, Large Hadron Collider. Di dalam mesin ini, partikel-partikel subatom dipercepat hingga mendekati kecepatan cahaya, lalu dihancurkan satu sama lain. Tujuannya hanya satu, mencari tahu dari apa alam semesta ini sebenarnya tersusun. Para ilmuwan menyebutnya sebagai pencarian terhadap logika Tuhan. Namun ada sebuah pemandangan yang mengejutkan di halaman pusat penelitian ini. Di depan gedung teknologi paling canggih di dunia, berdiri sebuah patung perunggu setinggi 2 meter. Patung itu bukan melambangkan seorang ilmuwan atau matematikawan, melainkan Nataraja, tarian kosmik dari Dewa Siwa. Tarian Tandawa, sebuah tarian yang dalam tradisi Weda melambangkan penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran alam semesta. Mengapa simbol Nataraja ini berdiri di depan laboratorium fisika paling modern? Jawabannya mengejutkan. Para direktur CERN sendiri mengakui bahwa detak jantung alam semesta yang mereka kejar dengan mesin miliaran dolar sebenarnya telah dirasakan oleh para resi ribuan tahun yang lalu. Salah satu nama yang hampir tidak pernah disebut dalam buku sejarah sains adalah seorang resi sederhana bernama Resi Kanada. Resi Kanada, seorang pria yang hidup sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Beberapa tradisi menyebut Kanada sebagai Kanada Kasyapa karena ia dianggap berasal dari garis keturunan Resi Kasyapa. Dan ia mungkin adalah orang pertama yang menyatakan sebuah gagasan radikal, bahwa alam semesta tersusun dari partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sebuah konsep yang dunia modern baru mengakuinya setelah John Dalton memperkenalkan teori atom pada abad ke-19. Mengapa sejarah hanya mengingat Dalton dan melupakan Kanada? Resi Kanada hidup dalam kesederhanaan yang hampir ekstrim. Ia sering berjalan di belakang para petani setelah panen selesai. Bukan untuk meminta makanan, tetapi untuk memungut butiran beras yang jatuh ke tanah. Butiran kecil itu dalam bahasa Sanskerta disebut kana, karena kebiasaannya memungut partikel kecil inilah. Orang-orang mulai mengejeknya dengan sebuah nama, Kanada. Namun justru dari butiran kecil itulah, sebuah revolusi pemikiran terlahir. Suatu hari, Kanada memegang sebuah butiran beras. Ia mulai memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan lalu lebih kecil lagi secara terus-menerus. Sampai sebuah pertanyaan muncul di dalam pikirannya. Sampai kapan pembelahan ini bisa berlanjut? Apakah materi bisa dibagi tanpa batas? Jika pembelahan ini bisa terus dilakukan tanpa akhir, maka pada suatu titik bagian itu akan menjadi ketiadaan. Namun jika materi bisa menjadi ketiadaan, maka alam semesta seharusnya tidak pernah ada. Materi tidak bisa dibagi tanpa batas. Harus ada sebuah unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kanada menamakan unit itu Paramanu, yang kita kenal saat sebagai atom. Gagasan ini kemudian dituliskan dalam kitab filsafat yang sangat terkenal, Vaisheshika Sutra. Di dalam teks ini, Kanada menjelaskan bahwa realitas sejati memiliki sifat yang tidak bergantung pada penyebab lain, dan atom menurutnya memiliki 3 sifat mutlak. Pertama adalah nitya, artinya abadi. Atom tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ia hanya berubah bentuk melalui penggabungan dan pemisahan.
Kedua adalah akarana. Atom tidak memiliki sebab sebelumnya. Ia adalah bahan dasar segala sesuatu. Semua benda muncul dari atom, tetapi atom sendiri tidak muncul dari apapun. Ketiga adalah atindriya. Atom terlalu kecil untuk dilihat dan dirasakan oleh panca indera manusia. Ia hanya bisa dipahami melalui logika dan intuisi filosofis. Ia juga menjelaskan bagaimana atom membentuk dunia. Dua paramanu bergabung menjadi dwinuka, partikel yang lebih besar. Kemudian beberapa dwinuka bergabung lagi membentuk trinuka. Dari sinilah lahir struktur materi yang akhirnya bisa dilihat oleh mata manusia. Dengan kata lain, atom bergabung membentuk molekul, namun ada satu misteri yang lebih dalam. Mengapa atom bisa saling menempel? Apa yang membuat partikel-partikel ini saling tertarik? Kanada menjawabnya dengan sebuah konsep yang ia sebut adrista. Sebuah kekuatan tak terlihat, sesuatu yang bekerja di balik layar alam semesta, yang mengatur bagaimana materi saling berinteraksi. Konsep ini sangat menarik jika dibandingkan dengan penemuan modern. Pada tahun 2012, ilmuwan di CERN mengumumkan penemuan partikel yang disebut Higgs boson. Partikel ini muncul dari medan Higgs, sebuah medan energi tak terlihat yang memberi massa pada partikel. Beberapa ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai God particle. Dan disinilah paradoks itu muncul kembali, karena lebih dari 2000 tahun sebelumnya, Resi Kanada telah berbicara tentang kekuatan tak terlihat yang mengikat realitas. Kanada juga mencoba menjelaskan mengapa materi bisa berubah, mengapa buah mangga berubah dari hijau menjadi kuning, mengapa tanah liat berubah menjadi pot merah ketika dipanaskan. Ia menjelaskan fenomena ini melalui teori yang disebut Pilupaka. Menurutnya, energi panas yang disebut teja masuk ke dalam struktur atom. Energi ini memutus ikatan lama dan memungkinkan atom membentuk ikatan baru. Ilmu modern bergantung pada alat seperti mikroskop, detektor partikel, atau akselerator raksasa. Namun Kanada hanya memiliki satu alat, pikiran yang jernih. Ia menyebut pendekatan ini sebagai darsana, melihat realitas melalui pemahaman batin. Teknologi adalah alat untuk berjalan, tetapi intuisi adalah sayap untuk terbang. Dan dari pemahaman sederhana tentang atom itu, Kanada sampai pada sebuah kesimpulan filosofis yang sangat dalam. Jika bintang di langit, debu di tanah, atau tubuh kita, dan bahkan musuh kita, semuanya tersusun dari paramanu yang sama, maka perbedaan yang kita lihat hanyalah perbedaan pola. Kita semua adalah bentuk berbeda dari tenunan kosmik yang sama. Memahami atom terkecil, pada akhirnya adalah memahami kebenaran terbesar tentang keberadaan. Mungkin itulah sebabnya ketika para ilmuwan modern mencoba memahami rahasia alam semesta di CERN, mereka menempatkan patung Nataraja di gerbangnya. Sebagai pengingat bahwa ribuan tahun yang lalu, seorang resi sederhana yang hidup di hutan telah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan seperti kata para bijak kuno, teruslah bertanya, teruslah mencari, karena perjalanan menuju kebenaran tidak pernah benar-benar berakhir.